Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah kita dan sebagian besar kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan nanti dengan insyaallah pemotongan kurban. Idul Adha tentunya identik dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari sekian puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali sholat Idul Adha yang dilakukan, setiap khatib pasti menyampaikan tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena syariat kurban itu berawal dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang kenapa ini dikisahkan, tentunya ada hikmah, ada pelajaran yang Allah inginkan agar kita sebagai orang beriman mengambilnya sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjadi orang-orang beriman yang mengikuti jejak langkah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim selain seorang nabi yang termasuk Nabi Ulul Azmi, nabi yang memiliki keteguhan hati, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir, ya. Maka bersabarlah seperti Ulul Azmi, seperti orang-orang minar rusul, dari kalangan para rasul yang mempunyai keteguhan hati dalam kesabarannya, ya. Dan nanti kita akan simak beberapa kisah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran menjelaskan tentang sepak terjang dari Nabiullah Ibrahim, juga termasuk di dalamnya istrinya Hajar dan putranya Ismail. Nabiullah Ibrahim juga salah satu nabi dari 5 orang nabi yang mendapatkan perintah oleh Allah untuk iqamatuddin. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Nabiullah Ibrahim selain seorang nabi juga adalah seorang suami, juga seorang bapak, ya, yang penyantun, berhati lembut, ya, kemudian juga tegas dalam memimpin, ya. Kita ketahui Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah 124, ya, Allah menyatakan wa idzibtala Ibrahima bikalimatin fa'atammahunna, dan kami telah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat ini artinya adalah beberapa perintah atau syariat yang Allah telah perintahkan. Fa'atammahunna, dan maka Ibrahim melaksanakan semua perintah itu. Jadi Ibrahim adalah seorang sosok hamba Allah yang selalu melaksanakan perintah Allah, melakukan beberapa syariat yang telah Allah turunkan, yang Allah telah perintahkan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah berkata, sesungguhnya aku ja'iluka, akan menjadikan engkau linnasi, terhadap manusia, imaman, pemimpin. Jadi Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Maka Allah berikan beberapa ujian, beberapa perintah dan larangan, ingin melihat seberapa besar kepantasan Ibrahim menjadi imam bagi manusia. Kalau sekarang mungkin fit and proper test dari Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berharap dari keturunan juga ada yang menjadi pemimpin seperti dirinya. Kemudian Allah menjawab, qala la yanalu ahdi dzalimin. Kepemimpinan tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim, walaupun itu keturunan dari Nabiullah Ibrahim.
Maka menurut di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kemuliaan Nabiullah Ibrahim, yaitu Allah akan menjadikannya seorang imam bagi seluruh manusia. Maka kemudian Allah berikan perintah dan larangan, dan terbukti Nabiullah Ibrahim dapat melakukan semua ujian-ujian, melewati ujian-ujian tersebut. Yang kita ketahui bersama, Ibrahim seorang diri dengan gagah, dengan lantangnya, dengan berani menyampaikan bahwa Allah adalah Rabb seluruh umat manusia. Disampaikan kepada Namrud, laknatullah alaih, seorang pemimpin yang menguasai seluruh kawasan Babilonia dan seluruh rakyat tunduk kepadanya. Dalam Al-Quran disebutkan Ibrahim ini tidak punya umat selain istrinya Sarah dan keponakannya Lut. Seluruh manusia pada saat itu tunduk dan patuh kepada Namrud. Kenapa? Karena Namrud ini raja yang paling adil, raja yang paling bijaksana. Semua kebutuhan rakyatnya dipenuhi. Ketika sekarang orang menuntut, menginginkan adanya seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, Namrud sudah melakukan. Kenapa? Tapi Namrud kenapa disebut laknatullah alaihi, laknat Allah atasnya? Karena Namrud memerintahkan umatnya untuk menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Nabi Ibrahim seorang diri sanggup melawan ratusan bahkan ribuan manusia. Nah, inilah hikmah atau pelajaran yang harus kita ambil. Ketika Allah sudah memberikan hidayah, memberikan tugas kepada kita untuk iqamatuddin, maka kita harus berani menyampaikan, walaupun kepada seluruh umat manusia. Dan resikonya apa? Kita ketahui Nabi Ibrahim setelah menyampaikan itu, padahal menyampaikan dengan logika, dengan rasio, dengan jawaban-jawaban yang masuk akal. Tetapi karena mereka sudah dipenuhi dengan kemusyrikan, sudah dipenuhi dengan kekafiran hatinya, sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebenaran yang disampaikan tidak mereka terima, bahkan mereka marah. Kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim agar dibakar. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Ikhlas menerima. Maka dari keikhlasan dan kesabaran ini kemudian Allah menurunkan pertolongan dengan mengatakan kepada api ini fitrahnya adalah panas. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada api, ya naru bardan wa salaman Ibrahim, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Karena api ini adalah salah satu dari tentara Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang fitrahnya panas, tetapi ketika Allah memerintahkan maka api menjadi dingin. Inilah ketika kita betul-betul sudah tawakal kepada Allah, sudah pada puncaknya, maka Allah akan memberikan pertolongan yang secara logika manusia tidak masuk akal. Ibrahim masuk ke dalam api, setelah api itu padam ternyata dia masih berdiri. Kemudian apakah ini menjadikan Namrud dan umatnya sadar? Tidak. Kenapa? Karena hati mereka sudah ditutupi oleh kecintaan kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang kedua, Ibrahim diperintahkan untuk berhijrah dari tempatnya. Kemudian kita ketahui Ibrahim menikah dengan Sarah, sudah lama tidak dikaruniai anak. Kemudian Sarah menganjurkan Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Hajar ini sebetulnya adalah putri dari Raja Mesir. Karena Raja Mesir ini pernah ingin menggoda Sarah, tetapi tidak berhasil, maka Raja Mesir ini kemudian memohon maaf, dan sebagai permohonan maafnya memberikan putrinya Hajar kepada
Ibrahim untuk dijadikan pembantu atau budak. Maka singkat cerita menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Ujian berikutnya apa? Ketika Allah memerintahkan Ibrahim harus meninggalkan istri dan bayinya Ismail di sebuah tempat yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, tidak ada seorang pun selain Hajar dan Ismail yang masih bayi. Di dalam surat Ibrahim ayat 37. Kemudian di situ dijelaskan Nabi Ibrahim berkata, Ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Rabb kami, aku meninggalkan istri dan anakku di lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada buah-buahan. Tidak ada apa-apa di situ. Liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Maka ketika meninggalkan, Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah, menitipkan istri dan anaknya kepada Allah. Nabi Ibrahim dalam doanya berkata agar orang-orang ini tahwi ilaihim, jadi cenderung hatinya kepada Hajar dan Ismail. Warzuqhum minas samarat la'allahum tashkurun, dan rizikanlah mereka dengan buah-buahan agar mereka bersyukur. Ya. Nah, sebelum berangkat ini, bagaimana sikap Hajar sebagai istrinya ketika mendapati suaminya harus meninggalkannya, padahal dia masih punya tanggungan seorang bayi. Kemudian Hajar bertanya, Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah atau keinginanmu sendiri? Maka Ibrahim menjawab, ini adalah perintah Allah. Maka Hajar sebagai seorang istri dan sebagai seorang hamba Allah yang taat menerima keputusan ini dengan lapang dada, dengan ridho, dengan ikhlas, karena ini adalah perintah Allah. Inilah juga menjadi pelajaran bagi setiap kaum wanita yang beriman. Ya. Ketika suaminya mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas iqamatuddin, maka seorang istri yang taat, seorang istri yang salehah, maka melepas kepergian suaminya dengan ikhlas, dengan ridho, dan dengan diiringi doa. Ya. Kemudian dari situ kita ketahui juga ini ujian bagi Hajar. Ya. Ketika anaknya Ismail yang masih bayi menangis minta minum, yang pada saat itu karena tidak ada siapa-siapa, karena tidak ada apa-apa, maka sebagai seorang manusia timbul cemas dan panik. Cemas dan paniknya menjadikan Siti Hajar ini lari bolak-balik dari Safa dan Marwah sebanyak 7 balik. Itu juga sebagai bentuk ikhtiar Hajar. Dan dengan pertolongan Allah, Ismail yang meronta-ronta dari tanah dekat kakinya, maka Allah memunculkan air Zam-Zam. Ya. Kemudian setelah muncul air itu, datang kafilah dagang yang terkejut, kok di padang pasir ada air. Kemudian mereka minta air, dan sebagai balasannya mereka memberikan buah-buahan. Terbukti doa Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah, warzuqhum minas samarat. Padahal di situ nggak ada buah-buahan. Ternyata buah-buahannya datang dari orang-orang yang Allah datangkan, yang hati mereka cenderung kepada Hajar dan Ismail. Kemudian mereka minta izin menetap di situ, diizinkan. Kemudian datang lagi kafilah dagang yang lain, datang lagi kafilah dagang yang lain, sehingga banyak. Yang kemudian tempat itu kemudian menjadi Bakkah atau yang sekarang disebut dengan Mekah. Inilah buah dari kesabaran, buah dari keikhlasan. Ya. Ketika kita sudah yakin dan tawakal penuh kepada Allah, maka Allah memberikan pertolongan saat itu juga. Kemudian ujian yang selanjutnya, ketika
14 tahun berlalu. Kemudian Nabi Ibrahim datang menemui Hajar dan Ismail yang sudah berumur kurang lebih 14 tahun. Baru ketemu beberapa hari, baru bercanda beberapa hari, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah lewat mimpinya untuk menyembelih anaknya. Tapi Nabi Ibrahim tidak mentang-mentang karena seorang pemimpin, karena seorang bapak, kemudian tidak mengajak musyawarah kepada anaknya. Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, aku bermimpi, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau." Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Fanzur ma tarok." Katakanlah apa pendapatmu. Jadi ngajak musyawarah sama anaknya ini. Jadi pemimpin rumah tangga tidak mentang-mentang pemimpin kemudian semenang-menang. Ketika ada sesuatu yang akan dilakukan maka mengajak bermusyawarah. Lalu apa jawaban anaknya? "Wahai bapakku, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai seorang anak yang sabar. Maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan." Ini juga menjadi sebuah pelajaran bahwa seorang anak yang dididik dengan ajaran Islam akan menjadikan mentalnya menjadi anak yang siap juga menghadapi segala situasi, yang juga siap menjadi hamba Allah yang taat. Allah ini hanya sebetulnya ingin melihat pertama sampai di mana kecintaan Ibrahim. Apakah Ibrahim lebih mencintai anaknya? Ya. Sudah 14 tahun baru ketemu beberapa hari sudah harus disembelih. Sebagai naluri seorang bapak, ya, kalau menuruti keinginan seorang bapak tentu tidak akan melakukan ini, ya. Tetapi karena ini perintah Allah dan sebagai bukti cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilakukan. Maka kemudian Allah menggantikan Ismail, ya, dengan seekor kambing kecil. Ya. Kemudian ada juga contoh yang dapat kita lihat dari Nabi Ibrahim adalah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada uswatun hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya mengatakan kepada kaumnya, "Inna, sesungguhnya kami bura'a'u minkum, berlepas diri terhadap kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan terhadap apa yang kalian lakukan karena kalian sudah menyekutukan Allah." Ini pernyataan sikap bagi seorang muwahhidin, ya, seorang yang bertauhid. Ketika melihat kemusyrikan di depannya, maka berani mengatakan, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian orang-orang yang sudah menduakan Allah. Berlepas diri dari apa-apa yang telah kalian lakukan." Ya. Termasuk di dalamnya berlepas diri dari orang-orang yang melaksanakan aturan-aturan selain aturan Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari hukum-hukum yang buatan manusia, yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ketika kita membenarkan, meyakini adanya aturan-aturan selain Allah Subhanahu wa taala, sama dengan sudah membatalkan keislaman kita. Dan kata Ibrahim, "Wa kafarna," kami mengingkari apa yang kalian kerjakan. Dan telah ada permusuhan di antara kami dan kalian hatta tu'minu billah, sampai kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala
wahdah, menyembah Allah saja. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini dari awal sudah berani berbicara di hadapan penguasa dan seluruh umat manusia akan prinsip hidupnya, akan tujuan hidupnya yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun sebagai pengikut dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah ini adalah anak keturunan dari Nabi Ismail, anak keturunan dari Nabiullah Ibrahim sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi, maka harus mengikuti sepak terjangnya. Sebagaimana Allah perintahkan, wa man ahsanu dinan mimman da'a ilallah wa huwa muhsinun. Di dalam surah An-Nisa 125 Allah berfirman, dan siapakah yang lebih baik dinan dalam beragama, dalam melaksanakan dinnya, wa huwa muhsinun, kemudian dia berbuat baik, kecuali orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan berbuat baik. Dan wattaba'a millati Ibrahim hanifan, dan mengikuti milahnya Ibrahim yang hanifan. Menurut Ibnu Katsir, hanifan ini artinya sengaja untuk menjauhkan diri, memisahkan diri dari kemusyrikan. Ya. Jadi tidak sekedar lurus ini dengan sengaja meninggalkan diri, menjauhkan diri dari orang-orang pelaku kemusyrikan, menjauhkan diri dari hukum-hukum selain Allah. Itu yang disebut dengan hanifan. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah mengambil Ibrahim sebagai khalila, sebagai kesayangannya. Maka dari kisah-kisah ini, apa yang harus kita sikapi, apa yang harus kita lakukan? Kalau Ibrahim ketika masih sendiri saja, hanya ditemani istri, hanya ditemani keponakan, begitu gagah berani, begitu bersemangat untuk melawan kemusyrikan. Kemudian sebagai cintanya kepada Allah, Ibrahim sanggup untuk melaksanakan perintah Allah yang itu walaupun harus menyembelih anaknya sendiri, harus meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada apa-apa. Semangat ini tentunya harus ada juga pada diri kita hari ini sebagai pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad, sebagai pengikut-pengikut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim tentunya harus menjadi motivasi buat kita hari ini. Namun kalau kita bandingkan, ya, Nabi Ibrahim yang dulu semangat walaupun seorang diri dengan kita hari ini, kaum muslim yang menurut data mayoritas. Kalau kita bercermin antara kisah Nabi Ibrahim dengan kenyataan hari ini, sungguh sangat jauh sekali, sungguh sangat berbeda sekali. Islam yang mayoritas tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Yang sejatinya banyak ini bisa menjadikan sebuah kekuatan, sehingga tidak mudah diserang oleh musuh-musuh Allah. Tapi kenyataannya kenapa begini? Ternyata ada satu hal yang mungkin menjadi kemungkinan besar adalah bahwa kita hari ini masih bercerai-berai, berpecah belah. Kita belum sepenuhnya ridho sebagaimana Ibrahim ridho terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum sepenuhnya ridho ketika Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini adalah ayat yang berisi perintah sekaligus larangan, yang kedua-duanya harus dikerjakan. Karena kalau salah satunya tidak dikerjakan, maka sama dengan tidak mengerjakan semuanya. Ketika kita tidak bersatu, berarti kita berpecah belah. Ketika kita berpecah belah, berarti kita tidak bersatu. Maka dua-duanya ini harus dikerjakan. Ya. Ketika ini sudah menjadikan perintah Allah, yang berarti kalau perintah, kalau tidak laksanakan, berarti berdosa. Namun hari ini tidak sedikit, ya,
bukan hanya orang Islam yang awam, bahkan para alim ulamanya saja tidak mau melaksanakan perintah ini dengan berbagai macam dalih. Sehingga sampai hari ini wajar adanya kalau umat Islam ini biarpun banyak tetapi tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Inilah yang tentunya harus menjadi pelajaran, menjadi bahan renungan kepada kita. Islam yang sejatinya rahmatan lil alamin, kenapa sekarang belum? Karena perintah ini belum kita laksanakan. Maka pada kesempatan ini, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah seperti Nabiullah Ibrahim, seperti istri dan anaknya yang siap melaksanakan semua perintah